Jepang, negeri matahari terbit, bunga sakura, kuil kuno, teknologi canggih. Tapi di balik keindahan ini, tersembunyi dunia bayangan. Dunia arwah kuno, hantu pendendam, dan bisikan peringatan yang terbawa angin. Ini bukan cerita hantu biasa. Ini adalah kilasan jiwa Jepang, di mana penghormatan terhadap masa lalu dan ketakutan akan hal yang tak diketahui saling terkait. Ini adalah Jepang yang jarang dilihat orang luar, tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia roh sangat tipis. Bersiaplah saat kita menjelajahi inti kegelapan Jepang. Kita akan menjelajahi kisah-kisah mencekam yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ini bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Ini adalah peringatan dari masa lalu, gema rasa sakit dan kesedihan yang melekat di masa kini. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di tempat yang paling indah dan tenteram, kegelapan dapat mengintai tepat di bawah permukaan. Jadi, bukalah pikiran Anda terhadap hal yang tidak diketahui. Bersiaplah untuk merasa ngeri sekaligus terpikat oleh misteri yang menanti. Bayangkan suatu malam yang dingin. Kabut tebal menyelimuti udara. Seorang wanita berdiri di persimpangan jalan, wajahnya tertutup masker bedah. Pemandangan yang tampak biasa, namun terasa ada yang ganjil. Ini teman-teman, bukanlah wanita biasa. Ini adalah Kuchisake Onna, wanita bermulut sobek. Legenda mengatakan bahwa dia dulunya adalah seorang wanita cantik, yang dimutilasi oleh kekasihnya yang cembur. Kini, didorong oleh amarah dan kesedihan, dia berkeliaran di jalanan, mencari balas dendam. Pertanyaannya bergema di malam hari. Apakah aku cantik? Menjawab tidak berarti menghadapi amukannya, akhir yang mengerikan oleh gunting tajamnya. Menjawab ya, berarti menghadapi nasib yang lebih mengerikan. Dia melepas maskernya, memperlihatkan seringainya yang aneh dan cacat, dan bertanya lagi. Bahkan sekarang, wanita bermulut sobek lebih dari sekadar kisah mengerikan. Dia adalah sosok peringatan, pengingat akan bahaya kecemburuan dan pentingnya kejujuran. Tapi berhati-hatilah, karena beberapa pertanyaan sebaiknya tidak perlu dijawab. Di pegunungan tinggi di luar Tokyo, berdiri sebuah rumah besar yang bobrok, diselimuti bisikan dan ketakutan. Ini adalah rumah besar Himuro, tempat di mana cinta, pengkhianatan, dan ritual kuno bertabrakan dalam pertunjukan berdarah. Rumah besar itu dulunya adalah rumah bagi keluarga Himuro yang kaya, tetapi kehidupan mereka yang indah menutupi rahasia kelam. Setiap 50 tahun, seorang gadis muda dipilih untuk menjadi gadis kuil tali. Pengorbanan manusia yang dimaksudkan untuk menenangkan dewa kegelapan keluarga dan memastikan kemakmuran mereka yang berkelanjutan. Tapi pada suatu tahun yang menentukan, gadis yang dipilih itu jatuh cinta dengan seorang pria dari luar keluarga, melanggar ritual suci. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Kepala keluarga yang menjadi gila karena amarah dan ketakutan membantai seluruh keluarganya di dalam dinding rumah besar itu. Sekarang, arwah keluarga yang dibunuh, bersama dengan gadis kuil tali yang pendendam, dikatakan menghantui rumah besar itu. Para pengunjung membicarakan kejadian-kejadian aneh, titik-titik dingin, dan perasaan diawasi. Rumah besar Himuro berdiri sebagai pengingat mengerikan akan kegelapan yang dapat membara di balik pintu tertutup. Itu adalah tempat di mana cinta dan tradisi bertabrakan dengan konsekuensi yang mengerikan. Di jantung Kastil Himeji, situs warisan dunia UNESCO yang menakjubkan, terdapat sebuah sumur dengan legenda yang mengerikan. Di sinilah arwah Okiku, seorang gadis pelayan muda, dikatakan meratap dalam kesedihan abadi. Okiku, yang dikenal karena kecantikan dan ketekunannya, dituduh mencuri piring berharga dari tuannya, seorang samurai yang kuat. Terlepas dari pembelaannya yang tidak bersalah, dia disiksa dan dibunuh. Tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Legenda mengatakan bahwa arwah Okiku, yang tidak dapat menemukan kedamaian, masih menghantui sumur itu hingga hari ini. Para pengunjung mengaku mendengar tangisannya yang memilukan, menghitung dari 1 sampai 9 jumlah piring yang dituduhkan dicurinya. Tangisan ke-10, ratapan kesedihan yang membekukan darah, menandakan siksaan abadinya. Kisah Okiku adalah pengingat yang pedih akan biaya manusia dari ketidakadilan dan kekuatan kesedihan yang abadi. Ini berfungsi sebagai kisah peringatan, mengingatkan kita bahwa bahkan tempat-tempat terindah pun dapat menyimpan rahasia kelam dan arwah-arwah yang gelisah.